Buat kita semua yang kerja di garda terdepan penanganan trauma, panduan ATLS itu udah kayak kitab suci ya kan? Nah, edisi ke-11 yang baru ini, wah ini bukan sekedar update biasa. Ini mengubah hal-hal yang paling fundamental. Ada beberapa pembaruan kunci yang wajib banget kita tahu, karena ini benar-benar bakal mengubah cara kita kerja di ruang resusitasi. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng apa aja yang paling krusial. Oke, kita mulai dengan pertanyaan simple ya. Bayangin, ada pasien trauma baru datang ke UGD. Apa sih hal pertama yang otomatis langsung Anda cek dan tangani? Jawabannya, kayaknya udah nempel banget di kepala kita semua setelah bertahun-tahun latihan kan? Tapi, nah ini dia berita besarnya. Jawaban yang udah kita hafal mati, A untuk RW, ternyata bukan lagi prioritas nomor satu. Dan ini bukan sekedar pembaruan kecil-kecilan ya. Ini adalah pergeseran filosofi yang fundamental banget dalam penanganan trauma modern. Jadi kalau bukan A terus apa dong? Nah, saatnya kita kenalan sama anggota baru. Dan bisa dibilang yang paling penting sekarang dalam algoritma kita, huruf X. Ini dia perubahan terbesar dan paling berdampak dari ATLS edisi ke-11. X ini singkatan dari Exsanguinating Hemorrhage. Gampangnya pendarahan masif yang bisa bikin pasien lewat dalam hitungan menit. Logikanya sebenarnya ya brutal tapi sangat simpel. Buat apa kita sibuk ngurusin jalan napas kalau darah pasien udah habis di lantai? Ingat, kehilangan darah yang masif itu adalah pembunuh nomor satu dalam kasus trauma yang sebetulnya bisa kita cegah. Jadi inilah mantra baru kita. X, A, B, C, D. Pertama, kita cari dan stop pendarahan masif yang mengancam nyawa. Kalau itu udah beres, baru deh kita pindah ke A, B, C, dan seterusnya. Ini memastikan kita nanganin ancaman yang paling cepat mematikan duluan. Mantranya simpel banget, tapi kuat. Kalau ada pendarahan masif, tugas kita cuma 3. Temukan, hentikan, segera. Udah itu aja. Tindakan ini harus jadi prioritas di atas segalanya. Titik. Oke, pendarahan eksternal udah kita kontrol. Tapi kerjaan kita jelas belum selesai kan? Nah, sekarang kita masuk ke babak selanjutnya. Gimana caranya kita ganti cairan yang udah hilang? Disinilah ATLS edisi 11 juga membawa perubahan besar dalam filosofi resusitasi. Kalau dulu kan kita mikirnya guyur aja pakai kristaloid, yang penting volume masuk. Ternyata sekarang kita tahu itu bukan cuma kurang efektif, tapi malah bisa bikin koagulopati alias gangguan pembekuan darah jadi makin parah. Konsep barunya sekarang adalah resusitasi seimbang. Artinya apa? Artinya kita kasih produk darah, sel darah merah, plasma, trombosit jauh lebih awal. Jadi bukan cuma gantiin volume, tapi juga gantiin faktor-faktor pembekuan yang krusial itu. Nah, selain produk darah, ada satu senjata andalan lagi nih buat melawan gangguan pembekuan darah. Asam tranexamat atau TXA. Kuncinya buat TXA cuma satu, waktu. Timing is everything. Pemberian dalam 3 jam pertama setelah cedera itu terbukti banget bisa meningkatkan peluang pasien buat selamat. Jadi angka 3 ini wajib nempel di kepala kita. Selain pendarahan yang kelihatan jelas di luar, ATLS 11 ini ngingetin kita keras-keras soal monster yang sering ngumpet. Panggul. Fraktur panggul itu bisa nelan darah berliter-liter loh tanpa kita sadari. Makanya, identifikasi cepat dan stabilisasi panggul, misalnya pakai Taufik Binder, itu sekarang bukan lagi pilihan, itu sebuah keharusan. Oke, dari perubahan-perubahan besar tadi, sekarang kita geser sedikit ke pembaharuan yang kelihatannya lebih halus. Tapi jangan salah, dampaknya ke praktik kita sehari-hari itu sama pentingnya. Ini soal bahasa yang kita pakai dan cara kita melakukan beberapa prosedur. Ada satu perubahan istilah yang penting banget nih. Kita sekarang bergeser dari imobilisasi spinal, yang kesannya semua pasien trauma wajib dipasang di long spine board, ke restriksi gerakan spinal. Bedanya apa? Ini menunjukkan pendekatan yang jauh lebih pintar dan selektif berdasarkan penilaian klinis. Gak semua orang perlu diikat di papan keras yang justru malah bisa bikin komplikasi. Hal yang sama juga berlaku buat prosedur dekompresi jarum untuk kasus tension pneumothorax. Panduan yang baru ini ngasih update soal titik acuan anatominya yang sekarang lebih akurat berdasarkan riset terbaru. Tujuannya jelas buat ningkatin peluang keberhasilan prosedur yang super kritis ini. Pembaruan ATLS itu ternyata nggak cuma soal apa yang harus dilakuin, tapi juga soal gimana cara kita ngelakuinnya sebagai satu tim. Karena pada akhirnya nanganin trauma itu kayak olahraga tim ya, bukan pertunjukan solo.
Makanya, sekarang ada penekanan yang jauh lebih besar, ada Team Resource Management atau TRM. Ini tuh intinya soal gimana tim bisa komunikasi dengan efektif, gimana pembagian perannya jelas, dan siapa yang jadi pemimpin di tim trauma. Simpelnya gini, tim yang komunikasinya bagus, hasilnya buat pasien juga terbukti lebih bagus. Nah, biar nggak ada info penting yang kelewat pas serah terima pasien, kerangka MIST ini makin diperkuat. Ini semacam checklist standar buat ngasih info. M untuk mekanisme cedera, I untuk cedera yang ditemukan, S untuk tanda vital, dan T untuk tindakan yang udah dikasih. Simple, terstruktur, dan efektif banget. Nah, ini nih salah satu perubahan filosofis yang paling saya suka di edisi ke-11 ini. Dulu kan pembahasan soal pasien khusus kayak lansia atau anak-anak itu ditaruhnya di babak belakang, kayak cuma catatan kaki aja. Sekarang nggak lagi. Konsep ini diintegrasiin ke seluruh panduan. Jadi di setiap langkah kita diingetin terus kalau pasien trauma itu nggak ada yang satu ukuran untuk semua. Begitu juga dengan isu keberagaman, kesetaraan, dan inklusi plus fleksibilitas sumber daya. Ini bikin panduannya jadi jauh lebih relevan buat kita semua, dimanapun kita kerja. Jadi setelah kita bahas semua ini, dari pergeseran fundamental ke XABCD, filosofi resusitasi yang baru, sampai pentingnya kerja tim, semuanya ngerucut ke satu pertanyaan. Dan pertanyaan ini bukan buat saya, tapi buat Anda dan tim Anda. Coba deh lihat lagi protokol di UGENI masing-masing. Terus tanyain, apakah cara kerja kita hari ini udah sejalan sama bukti-bukti terbaru ini?